warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Ratu, apa kabar? Cerita suatu jembatan yang ada di puncak dan letaknya di tengah jalan. Konon ceritanya sih banyak cerita dan kejadian-kejadian mistis di jembatan itu. Teman-teman pasti penasaran. Sebelum teman dengarkan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar bisa tahu notifikasi terbaru dari Ratu. Ratu juga penasaran, ada cerita apa di balik jembatan itu? Jembatan itu letaknya di tengah jalan, dan jembatan itu terhubung dengan villa besar. Tapi jalurnya sampai sekarang masih ketutup pohon-pohon. Jadi kalau kita lihat jembatan ini seakan-akan tidak ada ujungnya. Tapi sebenarnya jembatan ini ujungnya menuju ke villa yang masih aktif sampai sekarang. Singkat cerita, villa itu dulu tempat petilasan Bung Karno. Petilasan itu tempat yang pernah disinggahi oleh Bung Karno untuk tempat istirahat. Dan kata penduduk di situ, sering sekali Bung Karno singgah di villa itu. Kalau beliau datang ke villa ini menggunakan helikopter yang diparkir di rest area, dan beliau jalan untuk menuju villa melewati jembatan itu. Tapi pada tahun 1960-1970, villa ini berubah fungsi menjadi kafe yang mewah, yaitu Riung Gunung Coffee Shop. Tulisan itu besar sekali di pinggir jembatan itu. Dan coffee shop ini bukan main-main. Coffee shop ini dibangun oleh salah satu pemilik hotel ternama di Indonesia. Sahabat bisa bayangkan betapa mewahnya kafe ini pada waktunya. Lalu pada tahun 1970, dikabarkan coffee shop ini merugi dan harus tutup. Pada akhirnya kafe ini berubah fungsi lagi menjadi villa. Dan villa ini dimiliki oleh pengusaha yang kita tidak tahu pasti pengusaha ini ada hubungannya apa tidak dengan Soekarno. Kabar menariknya di villa itu masih dikunjungi sama pemiliknya, dan ada beberapa foto yang diunggah oleh penjaga villa. Foto-foto yang diunggah oleh penjaga ini sudah tidak diragukan lagi. Pemandangannya bagus sekali dan sejarahnya panjang jembatan villa ini, dan menyimpan hal-hal yang berbau mistis yang masih dipercayai sampai sekarang. Kalau kita naik ke puncak jembatan itu, kita hanya sampai pucuk yang tulisannya Riung Gunung itu, karena di situ sekarang ada pagar pembatas tidak bisa dilewati oleh orang. Konon cerita dari penduduk, kabarnya itu jembatan ini adalah gerbang gaib. Jembatan yang menghubungkan dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Dan pintu jembatan ini dihubungkan ke dunia gaibnya tidak main-main. Jembatan ini bisa ke arah petilasan Prabu Siliwangi dan ke arah pantai selatan. Menurut paranormal, jembatan ini unik sekali. Ada gambar sosok harimau di jembatan itu dengan postur sedikit cacat kakinya. Apa ya arti harimau yang cacat itu? Kita juga tidak merekomendasikan untuk naik anak tangga jembatan itu. Karena penunggu jembatan itu sosoknya harimau dan raksasa yang tidak suka kehadiran manusia.
Menurut cerita warga, sekitar jembatan itu pernah melihat rombongan yang menaiki anak tangga. Tapi anehnya, itu bukan rombongan manusia dan menghilang begitu saja setelah menaiki jembatan itu. Dan paling menariknya lagi di villa itu, ada satu kamar rahasia milik Soekarno yang nggak boleh dibuka sampai sekarang. Dan di dalam kamar itu ada lubang misterius yang nggak pernah dijelajahi oleh orang sampai sekarang, maupun penjaga dan pemilik villa. Dan sampai sekarang nggak pernah dibuka kamar itu. Apa ada yang berani buka kamar milik Soekarno? Nah, itu singkat cerita jembatan di puncak itu. Kalau teman-teman datang ke puncak, bila melewati jembatan itu, jangan sekali-sekali teman-teman naik atau mencobanya. Karena tidak direkomendasikan untuk manusia menaiki jembatan itu. Kalau teman-teman punya cerita mistis, bisa komentar di bawah video ini. Sekian dulu cerita dari Ratu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.